Saya Aisyah Adianti, saya dari Prodi S1 PGSD UPBJJ UT Bandung. Saat ini saya akan membuat video praktikum IPA di SD mengenai kelistrikan, yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Pada video praktikum ini kita akan menunjukkan suatu tujuan, yaitu pertama, menjelaskan aluran listrik dalam suatu rangkaian. Dan yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Nantikan videonya. Dan untuk membuat video praktikum IPA di SD mengenai percobaan arus dan tegangan listrik, bahan dan alat yang kita perlukan diantaranya ada kabel 2 buah, kabel merah dan hitam, ada sendok perak, ada lampu dan dudukannya, 3 buah baterai, pensil, plastik, kayu, kawat tembaga, kertas penghapus, kawat besi, ada double tip, air mineral, dan juga air garam. Ini adalah alat yang kita perlukan untuk membuat video praktikum IPA di SD mengenai percobaan arus dan tegangan listrik. Ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan pada percobaan arus dan tegangan listrik. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat kabel merah, kabel hitam, lampu, baterai, pensil, sendok perak, kawat tembaga, kawat besi, penghapus, double tip, kertas, plastik, air mineral, air garam. Selanjutnya kita akan membuat video praktikumnya. Dan teman-teman, pada percobaan arus dan tegangan listrik, pertama-tama saya akan membuat suatu rangkaian listrik dengan kabel merah dan hitam, baterai, dan juga lampu. Mari kita buat. Ada lampu dan dudukannya yang kemudian akan kita capit dengan capitan buaya di kedua sisinya. Lalu kita taruh kemudian ada 3 baterai, kita rangkai berdekatan. Kita akan lihat ketika ujung kabel direkatkan ke baterai, apakah lampunya akan menyala. Dan lampunya menyala. Ini merupakan suatu rangkaian listrik pada percobaan arus dan tegangan listrik. Ini dilihat dari dekat ya teman-teman. Ternyata lampu menyala. Menunjukkan adanya aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada suatu rangkaian ini untuk mengetahui mana benda yang termasuk konduktor dan mana yang termasuk isolator. Sebelum memulai, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu konduktor dan apa itu isolator. Konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Dari beberapa contoh benda yang tadi saya sudah siapkan, diantaranya yaitu ada sendok perak, kawat tembaga, kawat besi, pensil, kertas, kayu, plastik, air mineral, dan air garam. Kita akan melihat dari
benda tersebut manakah yang termasuk isolator dan mana yang termasuk konduktor. Nantikan videonya. Pertama-tama, untuk mengetahui mana yang termasuk konduktor dan isolator, saya akan mencoba pada kawat besi. Nanti kita akan lihat kawat besinya ditempelkan pada kabel merah. Kemudian ada kawat yang terbebas, kita tempelkan juga ke kawat besi dan ujungnya nanti kita tempelkan ke baterai. Jika lampu menyala, artinya kawat besi tersebut termasuk konduktor. Mari kita lihat. Dan hasilnya lampu menyala. Ini menunjukkan bahwa kawat besi merupakan konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas atau listrik. Percobaan kedua pada kawat tembaga. Lakukan hal yang sama seperti pada percobaan dengan kawat besi. Dan hasilnya lampu menyala. Ini menunjukkan bahwa kawat tembaga juga termasuk konduktor. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada sendok perak. Lakukan hal yang sama seperti percobaan sebelumnya. Lalu kita lihat lampu menyala, membuktikan bahwa sendok perak termasuk konduktor. Kemudian kita lakukan pada kayu. Kita akan mengetahui apakah kayu termasuk konduktor atau isolator jika lampunya menyala atau tidak. Dan ternyata lampu tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa kayu termasuk isolator atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas maupun listrik. Percobaan selanjutnya kita akan lakukan pada penghapus karet. Kita akan lihat apakah penghapus termasuk konduktor atau isolator. Ternyata lampu tidak menyala. Ini artinya karet penghapus termasuk isolator. Lalu bagaimana dengan mata pensil atau grafit? Apakah dia termasuk konduktor atau isolator? Kita akan lihat. Capitkan pada grafit atau mata pensil dan kita lihat apakah lampu menyala. Dan ternyata lampu menyala. Artinya mata pensil termasuk konduktor. Lakukan hal yang sama pada kertas dan plastik. Pertama-tama kita lakukan pada kertas. Lampu tidak menyala, artinya kertas termasuk isolator, yang mana kertas tidak dapat mengantarkan panas atau listrik. Kemudian plastik. Cepitkan kabel pada plastik. Hasilnya lampu juga tidak menyala, sehingga plastik termasuk isolator. Percobaan yang terakhir kita akan melakukan pada air mineral dan juga air garam. Apakah yang akan terjadi pada lampu? Apakah lampu menyala atau tidak? Kita lakukan. Pertama-tama kita lakukan pada air mineral. Dan yang kita dapati hasilnya yaitu lampu tidak menyala. Sehingga air mineral termasuk ke dalam isolator.
Namun, apakah yang akan terjadi jika pada air garam? Apakah lampu menyala atau sama dengan air mineral bahwa lampu tidak menyala? Kita akan lihat. Yang terjadi, lampu menyala, tetapi hanya dengan tegangan yang kecil. Akan saya zoom untuk lebih jelasnya. Ternyata pada air garam, lampu menyala, meskipun hanya dengan tegangan yang kecil. Saya akan zoom yang membuktikan bahwa air garam termasuk dengan konduktor, yaitu lampu menyala. Dan kesimpulan dari video IPA praktikum di SD mengenai konduktor dan isolator, bahwasanya benda yang mengandung logam termasuk konduktor seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak. Dan benda yang tidak mengandung logam itu termasuk isolator. Contohnya plastik, penghapus, dan juga kertas. Lalu, mengapa air garam termasuk konduktor? Dikarenakan air garam terionisasi ion-ion bermuatan seperti Na+ dan Cl yang dapat bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Sehingga air garam merupakan konduktor yang sangat baik. Selanjutnya, pada percobaan arus dan tegangan listrik, saya akan membuat video praktikum IPA di SD mengenai tegangan listrik, di mana kita akan melihat pengaruh dari baterai atau kuantiti baterai terhadap nyala lampu, dimulai dari kuantiti 1 piece, 2 piece, dan 3 piece. Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap nyala lampu, apakah lampunya menyala dengan terang atau redup. Nantikan videonya. Kita mulai praktikum untuk tegangan listrik. Dimulai dengan kuantiti baterai 1 piece, kita akan lihat apakah lampu menyala dengan terang atau redup. Kita mulai. Ternyata lampu menyala dengan kecil sekali atau redup. Ini saya perlihatkan ke kamera agar terlihat. Akan saya dekatkan kamera ke lampu supaya lebih jelas. Hasilnya lampu menyala, tetapi dengan cahaya yang sangat redup atau kecil. Setelah menggunakan baterai dengan kuantiti 1 piece, kita akan coba praktikum dengan kuantiti baterai 2 piece. Kesimpulannya, pada saat menggunakan kuantiti baterai 1 piece, lampu menyala dengan redup atau sangat kecil. Lalu kita akan lihat jika menggunakan kuantiti baterai 2 piece. Apakah sama atau akan lebih terang? Hasilnya, lampu menyala lebih terang dibandingkan dengan kuantiti baterai 1 piece. Selanjutnya, kita akan menggunakan 3 baterai. Kita akan lihat pada nyala lampu ketika menggunakan 3 baterai apakah semakin terang atau semakin redup. Dan hasilnya, lampu menyala semakin terang. Kesimpulannya, semakin banyak baterai yang dipakai, semakin besar pula tegangan yang diberikan, sehingga menyebabkan lampu menyala dengan terang.
Itulah percobaan pada tegangan listrik. Dan teman-teman, itulah tadi video praktikum IPA di SD mengenai percobaan arus dan tegangan listrik. Dari ketiga percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya satu, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dan kedua, semakin besar tegangan akan membuat cahaya lampu semakin menyala dengan terang. Dan yang ketiga, pada benda yang mengandung logam termasuk konduktor dapat menghantarkan listrik dengan baik. Sampai di sini untuk video praktikum IPA di SD. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.